Shalom adik semuanya. Oke, berjumpa lagi dengan Kak Kila dan Kak Lina. Oke, adik-adik, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Oke. Nah, Kak Lina, kita punya kasih sayang yang terbesar dalam hidup kita. Siapa namanya, Kak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke, yuk. Sebelum kita memberi pujian, Kita berdoa. Kita mau berdoa terlebih Ayo dahulu. adik-adik kita Yuk. lipat tangan dan tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Sebentar lagi kami akan ibadah, biarlah Engkau yang menyertai ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Kak Lina siap puji Tuhan? Siap. Adik-adik di rumah siap? Siap pastinya adik-adik ya. Oke, Ayo yuk. kita berdiri. Kita angkat satu pujian. Setinggi-tingginya lagi. Oke, yuk. Tepuk tangan. Semangat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Adik-adik. Nyanyi lagi kita Kak. Oke, Kak, lanjut. Musik. Musik. Lebih semangat adik-adik. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Lambaikan tangannya. Haleluya, 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 haleluya.
Ya, kita mau lanjut lagi. Adik-adik tahu enggak kalau kasih Tuhan itu pasti Indah, sangat Sangat indah. Oke, yuk kita akan satu pujian. Kasih Yesus indah, oh indah. Yuk. Lebih semangat. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Tangannya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Oke, selamat buat Tuhan. Ayo adik-adik, Ya. sebelum kita mendengarkan firman, kita mau nyanyi satu lagu. Kita mau katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik, kita katakan bersama lagi lagu ini, pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setiamu dan anugerahmu bagi setiap kami. Ajar kami untuk mengucap syukur dan berterima kasih bahwa kasih setiamu dan anugerahmu itu selalu baru bagi setiap kami. Dan apapun yang terjadi, biarlah itu mendatangkan kebaikan bagi setiap pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, Amin. amin. Oke. Shalom adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh datang kembali kepadamu. Tuhan, pada hari ini kami mau belajar mengenai firman-Mu. Berkati kami dengan hikmat, akal budi, pengertian yang daripadamu, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau inginkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tetap lanjut dengan surat-surat kiriman Paulus. Surat kali ini adalah surat kiriman Paulus kepada Timotius, anaknya yang dikasihinya. Ya, Timotius adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Rasul Paulus mengirimkan surat-surat kepada Timotius untuk memberitahukan kepada Timotius hal-hal apa yang diperlukan dalam mendirikan jemaat. Selain itu, Rasul Paulus juga menasihati Timotius karena sebagai seorang anak yang dikasihinya, tentu saja sebagai orang tua, Paulus mempunyai banyak hal yang ingin disampaikannya kepada Timotius. Nah, adik-adik, apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius itu juga adalah apa yang bisa dijadikan penyampaian kepada kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Adik-adik, kalian yang sudah besar di dalam keluarga Kristen tentu saja mengetahui bahwa banyak hal yang perlu kita pelajari sebagai anak-anak yang sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini Cece mau bawa dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Nah, sebelum mulai Cece bacain dulu ya. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17, langsung Cece bacain ya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia punyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Adik-adik, Timotius sama seperti kalian dari kecil sudah mengenal Tuhan Yesus. Dari neneknya, dari mamanya, Timotius memperoleh keselamatan, mengerti mengenai Tuhan Yesus, dan semakin bertemu dengan Rasul Paulus, maka Timotius menjadi semakin yakin dengan imannya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini Cece mau kasih tahu kalian bahwa segala sesuatu di dalam hidup kalian sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, segala sesuatu, apapun yang terjadi, apapun yang kalian pertanyakan di dalam hidup kalian, kalian bisa menemukan jawabannya di dalam Alkitab. Ya, adik-adik, seperti yang selalu Cece kasih tahu kalian tiap kali ya, bahwa kita harus selalu berdoa dan baca Alkitab, lalu melakukan firman Tuhan.
Membaca Alkitab itu berarti memberikan pengetahuan kepada kalian. Kok Cece bisa sih kasih tahu bahwa apapun persoalan bisa ditemukan jawabannya di dalam Alkitab? Nah, Cece mau kasih contoh-contoh pertanyaan yang sering Cece dengar dan yang bisa kita temukan jawabannya di dalam Alkitab. Oke, Cece lihat dulu daftar-daftarnya ya. Oke, pertanyaannya yang pertama yang sering Cece dengar adalah, mengapa saya harus menaati orang tua saya? Mengapa saya harus menaati orang tua saya? Cece temukan jawabannya, bukan Cece temukan sih, maksudnya Cece belajar dan Cece mengetahui bahwa jawabannya ada di salah satu Alkitab, di Alkitab kita ya, bukan di salah satu Alkitab, tapi ada di dalam Alkitab kita, yaitu di Efesus 6 ayat 1-3. Nah, begini bunyinya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Terus ada lagi di Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Oke, adik-adik, kalau adik-adik tanya, kenapa saya harus menaati orang tua saya? Maka jawabannya sudah ada di dalam Alkitab, seperti yang Cece kasih tahu tadi ya. Oke, pertanyaan lainnya adalah, mengapa saya harus sekolah? Kenapa Tuhan enggak langsung kasih pengetahuan aja? Kenapa saya harus sekolah? Pertanyaan itu pun kita bisa baca di jawabannya di Amsal 4 ayat 5-6. Cece bacain ya. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Jadi adik-adik, kenapa kalian harus sekolah? Karena kalian harus mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan. Jadi hikmat atau ilmu pengetahuan yang diberikan itu akan membantu kalian, seperti yang dibilang tadi apa? Dipelihara. Jadi kalian akan semakin pintar, kalian akan mengerti apa yang harus kalian lakukan, ya. Selain itu, adik-adik ingat nggak sama Daniel yang pernah masuk ke gua singa? Ya, adik-adik, Daniel adalah salah satu dari orang-orang yang paling pintar di kerajaan pada saat itu ya. Jadi dengan kepintaran Daniel menjadi tangan kanan raja. Nah, adik-adik, Allah pun menginginkan kalian mempunyai hikmat dan pengetahuan yang tinggi. Makanya kalian harus rajin ke sekolah. Bukan cuma rajin ya, tapi maksudnya bukan rajin ke sekolahnya aja, tapi kalian harus rajin belajar. Oke, pertanyaan lain yang suka ditanyain juga adalah, nah, karena Cece sering suruh kalian baca Alkitab, ada yang bilang kayak gini, saya itu agak males baca Alkitab karena saya membaca tapi saya tidak mengerti apa yang saya baca. Terus jawabannya ada di Roma pasal 15 ayat 4. Dibilangnya gini, sebab segala sesuatu yang telah ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi adik-adik, kalau kalian mungkin kalian tidak mengerti semua apa yang maksudnya tidak selalu mengerti apa yang kalian baca dari kitab suci, dari Alkitab kita ya. Tapi adik-adik ingat bahwa apa yang diberitahukan di dalam kitab suci itu bisa menjadi cerminan bagi kita. Jadi misalnya nih,
dari kejadian pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, kita boleh mengerti bahwa kalau kita menentang Tuhan Yesus, maka tidak ada hal yang baik yang ada dalam hidup kita. Bahwa karena mereka sering bersungut-sungut, mereka sering menentang Tuhan, maka Tuhan tidak membawa mereka ke tanah perjanjian. Jadi, dari pelajaran tersebut kita boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan mau yang mau kita lakukan, ya. Terus itu juga ada di 2 Timotius ya. Ada di 2 Timotius 2 ayat 15 jawabannya. Yang pada saat ini yang sedang kita pelajarin ini ya. Jawabannya adalah, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, adik-adik, bagaimana kita bisa memperkatakan kebenaran itu kalau kita sendiri tidak pernah membaca apa yang dikatakan? Ya, jadi Tuhan mau supaya kita membaca Alkitab, Alkitab ini, supaya kita juga dapat memberitahukan kepada orang-orang di sekeliling kita apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, boleh dibilang sebagai kesaksian kita kepada orang-orang di sekeliling kita, dan kita tambah dukungannya dengan apa yang kita baca dari kitab suci. Ya, oke. Terus pertanyaan yang sering sekali ditanyakan, kenapa saya harus pergi ke gereja? Kenapa saya harus ikut sekolah minggu? Kenapa saya harus nonton sekolah minggu? Adik-adik, jawabannya ada di Ibrani 10 ayat 25. Jawabannya gini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, adik-adik, kalau pada saat sebelum pandemi corona, kita sering ke gereja, kita bertemu dengan teman-teman seiman kita. Kita bertemu dengan Cece Koko yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Makanya dari situ kita boleh bertumbuh menjadi semakin mengenal Tuhan. Nah, pada saat ini karena kita belum bisa saling langsung bertatap muka, maka pengajaran kita adalah melalui sekolah minggu online seperti saat ini ya. Nah, pelajaran-pelajaran ini disampaikan walaupun enggak bisa langsung tanya jawab, tapi setidak-tidaknya membantu kita untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa kirim di chat ya, bisa kirim di chat channel ini, di chat video ini, atau kalian bisa langsung tulis pertanyaan kalian dan kirim kepada Koko Cece pembina kalian. Ya, adik-adik, itu adalah salah satu fungsi-fungsi dari mengapa Cece suruh kalian untuk belajar kitab suci, belajar Alkitab ya. Jadi adik-adik, pertanyaan-pertanyaan kalian di dalam kehidupan kalian bisa kalian temukan jawabannya di dalam Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab adalah surat firman Allah, karena Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan, yang ditulis oleh orang-orang yang diilhamkan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Alkitab bukan sembarang ditulis, tapi Alkitab ditulis oleh orang-orang yang sudah dipimpin, yang sudah diilhamkan oleh Roh Kudus. Makanya Alkitab adalah firman Tuhan. Ya, sama seperti yang selalu dibilang bahwa Alkitab itu adalah pedoman kita untuk hidup di hadapan Tuhan. Ya, karena semua apa yang Tuhan firmankan kepada kita boleh kita baca di Alkitab. Selain itu, Alkitab juga membantu kita untuk memahami
dan menerima keselamatan oleh iman. Jadi, selain bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang ditulis oleh orang-orang yang diilhamkan dan diberi pengertian yang dipimpin oleh Roh Kudus, Alkitab juga membantu kita untuk memahami dan menerima kebenaran oleh iman. Ya, kita tidak bertemu langsung dengan Tuhan Yesus, tapi melalui Alkitab kita boleh mengerti bahwa Tuhan Yesus mati bagi kita karena Tuhan Yesus mau menghapus dosa kita dan membawa keselamatan kepada kita. Ya. Yang ketiga, Alkitab juga membantu kita. Jadi pada saat kita sedih, kita bisa baca Alkitab, kita boleh memperoleh penghiburan. Pada saat kita lemah, lesu, kita baca Alkitab, kita boleh memperoleh kekuatan. Pada saat kita tidak berdaya, Tuhan yang memampukan kita. Ya, jadi melalui baca Alkitab, kita kadang-kadang bisa menemukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dan menuntun kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Selain itu, membaca Alkitab membantu kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita mengenal Tuhan Yesus dengan membaca Alkitab, jadi kita mengenal tuh, maksudnya mengenal begini. Kita jadi tahu Tuhan Yesus tuh maunya kita tuh bagaimana sih. Ya, kita jadi tahu pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Dan karena kita mengenal Tuhan Yesus, kita menjadi semakin mengasihi Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan dan semakin ingin melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik. Nah, jadi ingat ya selalu bahwa apapun persoalan kalian, apapun yang kalian ingin tahu dalam kehidupan kalian untuk menjadi anak yang baik, anak yang dikasihi, anak yang karena kalian sudah dikasihi Tuhan Yesus, maka kalian ingin mengasihi Tuhan Yesus. Terus bagaimana caranya? Itu adalah dengan cara membaca kitab suci. Tenang aja, selain membaca, mungkin kalian awal-awal akan susah untuk mengerti, mencernanya. Tapi seiring berjalannya waktu, kalian akan mengerti bahwa pada saat perjalanan hidup kalian, apa yang kalian baca di dalam kitab suci ini, di dalam Alkitab, itu akan membantu kalian untuk melakukan kehidupan, untuk melalui hidup kalian sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke. Tantangan Cece adalah baca kitab suci, baca Alkitab kita, dan temukan jawaban-jawaban dari semua persoalan yang sedang kalian hadapi. Oke, adik-adik, jangan karena kalian muda, jadi kalian merasa kecil hati, tapi karena kalian muda, maka kesempatan kalian untuk membaca kitab suci itu panjang, banyak ya. Jadi, dari kecil kalian sudah mengenal Alkitab, dari kecil kalian sudah menerima Tuhan Yesus, maka dari kecil pula kalian sudah boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke adik-adik, jadi Cece mau supaya kalian mengamalkan, melakukan apa yang Tuhan suruh. Caranya bagaimana kalian tahu adalah dengan membaca Alkitab. Oke, ingat selalu apa yang Cece kasih tahu, bahwa satu, kita harus rajin berdoa. Kedua, kita harus rajin baca Alkitab. Ketiga, kita harus rajin melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu melakukan firman Tuhan. Adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita bertemu kembali mungkin 2 minggu lagi ya. Sebelum selesai, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan sudah memberikan firman-Mu Tuhan melalui Alkitab, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang baik. Biar tuntun kami Tuhan untuk dapat hidup benar di hadapan-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi.